Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dian Andesta Bujuri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, di sini saya Lisa Parida Valentina dengan NIM 230410600203 yang akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri atau karakteristik penelitian kuantitatif. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri atau karakteristik penelitian kuantitatif, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih penelitian kuantitatif itu? Jadi, penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis pendekatan ilmiah yang banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk menguji hubungan antar variabel melalui data yang bersifat numerik. Pendekatan ini menuntut pengolahan data dengan metode statistik sehingga dapat menghasilkan temuan yang objektif, terukur, dan dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Ciri khas penelitian kuantitatif terletak pada penggunaan instrumen representatif dan analisis statistik yang sistematis. Dengan metode ini, peneliti dapat menyimpulkan ada tidaknya pengaruh antar variabel beserta kekuatan hubungan tersebut secara ilmiah. Menurut John W. Creswell, penelitian kuantitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini menekankan pengukuran yang objektif, pengumpulan data terstandar, dan penggunaan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan suatu fenomena. Menurut Japit Kitur, penelitian kuantitatif adalah penyelidikan sistematis yang mengumpulkan data terukur untuk melakukan analisis matematika dan statistik, yang secara fundamental mengukur aspek-aspek seperti sikap, keyakinan, dan perilaku untuk menarik kesimpulan. Nah, sedangkan menurut Mohajan, penelitian kuantitatif sebagai penyelidikan sistematis yang berfokus pada kuantifikasi variabel dan menganalisis data numerik yang bertujuan untuk mengungkap hubungan dan menggeneralisasi temuan di seluruh populasi yang lebih besar dengan menggunakan metode statistik untuk memastikan objektivitas dan keandalan dalam hasil. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita ke ciri-ciri atau karakteristik penelitian kuantitatif. Adapun salah satu ciri-ciri atau karakteristik penelitian kuantitatif adalah penggunaan angka-angka untuk mengukur sebuah fenomena. Penggunaan angka-angka menjadi ciri khas pada salah satu jenis penelitian kuantitatif, khususnya penelitian survei. Misalnya, mengukur sikap biasanya menggunakan skala penilaian skala 1-5 dan responden memberikan jawaban dengan memilih salah satu dari 5 kategori respon yang tersedia. Kemudian peneliti menghitung dan melaporkan rata-rata kelompok responden tersebut. John W. Creswell juga menyebutkan bahwa ciri-ciri atau karakteristik penelitian kuantitatif yang pertama yaitu mendeskripsikan pernyataan masalah dengan memaparkan kebutuhan akan penjelasan mengenai hubungan antar variabel. Yang kedua yaitu menyediakan tinjauan literatur yang berfungsi signifikan dalam menjawab pertanyaan penelitian, menjelaskan tantangan penelitian, dan menghasilkan arah penelitian. Nah, yang ketiga yaitu membuat pertanyaan tujuan, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang spesifik, terukur, dan dapat diamati. Yang keempat yaitu mengumpulkan data numerik dari sampel penelitian dengan menggunakan instrumen tertentu. Nah, yang kelima yaitu menggunakan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola, membandingkan kelompok, atau menghubungkan variabel. Kemudian menemukan interpretasi dengan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya dan prediksi yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu menyajikan laporan penelitian yang tidak biasa dengan menggunakan kerangka standar dan standar penilaian sambil tetap objektif. Metode penelitian kuantitatif juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki dua atau variabel yang diukur pengaruhnya. Yang kedua yaitu masalah penelitiannya menanyakan tentang ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Yang ketiga yaitu menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan. Yang keempat bersifat objektif dan yang terakhir yaitu relatif singkat.
memiliki dua atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya. Maksudnya yaitu penelitian kuantitatif fokus mengukur hubungan antar variabel, misalnya variabel independen dan dependen. Variabel-variabel ini diukur secara numerik dan dianalisis untuk melihat pengaruhnya atau korelasinya. Nah, yang kedua yaitu masalah penelitiannya yang menanyakan tentang ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Maksudnya, pertanyaan penelitian diarahkan untuk menguji hipotesis apakah satu variabel memenuhi variabel lain secara signifikan. Ini dilakukan melalui analisis statistik terhadap data kuantitatif. Yang ketiga yaitu menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan. Maksudnya, penelitian tidak mengambil data dari keseluruhan populasi, melainkan sampel yang representatif. Artinya, sampel mewakili karakteristik populasi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Nah, yang keempat yaitu bersifat objektif. Peneliti menjaga jarak agar data yang dikumpulkan dan dianalisisnya tidak dipengaruhi opini pribadi atau interpretasi subjektif. Data disampaikan apa adanya berdasarkan fakta dan angka. Yang terakhir yaitu relatif singkat. Proses pengumpulan data dan analisisnya biasanya tidak memerlukan waktu yang lama. Penelitian kuantitatif sering dipilih karena efisiensi waktu yang ditawarkannya. Data dapat dengan cepat dikumpulkan melalui instrumen seperti kuesioner atau survei, dan analisis statistik memberikan hasil yang jelas dan cepat. Pertama yaitu menggunakan pola berpikir deduktif, rasional empiris atau top-down. Artinya, penelitian dimulai dari teori atau konsep umum yang kemudian diterapkan untuk menjelaskan fenomena khusus yang diamati. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Artinya, penelitian menggunakan pendekatan yang objektif dan berdasarkan fakta, bukan pada perasaan atau pandangan pribadi. Yang ketiga yaitu proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah disusun sejak awal, memastikan sistematis dan konsistensi proses. Yang keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupa membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Yang kelima, pengelolaan subjek, data, dan alat sesuai rencana. Artinya, pemilihan objek penelitian, jenis data, sumber data, dan alat pengumpulan data dilakukan secara terstruktur dan sesuai rancangan. Yang keenam, pengumpulan data melalui pengukuran objektif. Data dikumpulkan dengan alat ukur yang standar dan dapat dipercaya, sehingga hasilnya valid dan dapat diulang. Yang ketujuh yaitu penghitungan angka atau kuantifikasi. Data yang dikumpulkan berupa angka yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Yang kedelapan, peneliti menetapkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Peneliti menjaga jarak agar tidak mempengaruhi hasil, tetap objektif dan tidak subjektif terhadap subjek penelitian. Yang kesembilan yaitu analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Semua data harus terkumpul terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis sehingga hasilnya lebih akurat. Yang ke-10 yaitu pemahaman teknik statistik. Peneliti harus menguasai metode statistik untuk menganalisis data dengan benar. Yang ke-11, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks waktu dan situasi. Temuan penelitian dapat diaplikasikan luas dan bersifat umum, tidak terbatas pada waktu dan situasi tertentu. Nah, dan yang terakhir, penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah karena menggunakan metode yang sistematis, terukur, dan objektif sesuai prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Penelitian ini mengikuti prosedur yang jelas, menggunakan data angka yang dianalisis secara statistik, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji serta digeneralisasi, sehingga memenuhi kriteria penelitian ilmiah. Menurut Ghazali, dalam buku Veronica, karakteristik atau ciri-ciri penelitian kuantitatif yang pertama yaitu menggambarkan masalah penelitian melalui deskripsi, tren, atau menjelaskan hubungan antar variabel.
Pada penelitian kuantitatif, peneliti menginvestigasi masalah penelitian melalui tren di lapangan atau menjelaskan penyebab sesuatu bisa terjadi. Melalui tren, diharapkan masalah penelitian dapat dijawab oleh peneliti melalui tendensi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu memberikan peran penting literatur dalam mengembangkan pertanyaan penelitian, justifikasi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis. Pada umumnya, penelitian kuantitatif memerlukan studi literatur mendalam dan luas. Peran studi literatur adalah menjustifikasi masalah penelitian dan mengembangkan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, membuat tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang spesifik, menyempit, terukur, dan dapat diobservasi. Yang keempat, mengumpulkan data numerik dari banyak orang yang menggunakan instrumen pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kelima, menganalisis tren, membandingkan kelompok atau hubungan antar variabel dengan menggunakan analisis statistik dan interpretasi hasil membandingkan hasil penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menulis laporan penelitian dengan menggunakan standar, struktur, dan kriteria evaluasi dengan menggunakan pendekatan unbias. Sedangkan menurut Ari Kunto, ciri-ciri atau karakteristik penelitian kuantitatif yang pertama yaitu kejelasan unsur. Pada awal penelitian, semua unsur penting harus sudah jelas. Tujuan penelitian, pendekatan, subjek dan sampel, sumber data itu harus jelas dan rinci. Nah, tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai atau dijawab dari penelitian tersebut. Pendekatan, metode atau cara yang digunakan, misalnya kuantitatif dengan pola deduktif. Subjek dan sampel, objek yang akan diteliti dan bagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Nah, sumber data, dari mana data akan diperoleh, apakah langsung dari responden, dokumen, atau sumber lain. Kejelasan sejak awal memastikan penelitian berjalan terarah dan sesuai rencana. Yang kedua yaitu langkah penelitian. Seluruh tahap penelitian direncanakan secara matang sebelum pelaksanaan. Proses ini mencakup perencanaan detail semua tahapan, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga analisis. Yang ketiga yaitu hipotesis. Hipotesis ini digunakan jika perlu. Hipotesis adalah dugaan sementara hasil penelitian yang dibuat berdasarkan teori atau kajian sebelumnya. Hipotesis dirumuskan sebelum pengumpulan data dan berfungsi sebagai panduan untuk menguji asumsi. Yang keempat yaitu desain penelitian. Desain ini menggambarkan dengan jelas langkah-langkah dan prosedur yang akan dilakukan beserta hasil yang diterapkan. Ini menjadi paduan sistematis agar metodologi terstruktur dan mudah diikuti. Yang kelima yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sistematis, sehingga bisa diwakilkan atau dilakukan oleh orang lain sesuai prosedur, menjaga konsistensi dan keabsahan data. Nah, dan yang terakhir yaitu analisis data. Data baru dianalisis setelah seluruh data terkumpul. Analisis ini menggunakan teknik statistik sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, tahapan ini mencerminkan penelitian kuantitatif yang sistematis, terukur, dan objektif sesuai literatur dan praktik metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu karakteristik atau ciri-ciri utama penelitian kuantitatif. Yang pertama, pengukuran yang objektif dan terukur. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan instrumen standar yang sudah diuji keabsahannya sehingga data yang dikumpulkan bersifat objektif, tidak dipengaruhi oleh opini pribadi peneliti, dan dapat diukur secara kuantitatif menggunakan angka. Hal ini memungkinkan hasil yang valid dan dapat diuji ulang. Yang kedua yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar. Data yang dikumpulkan biasanya dalam jumlah besar dan diambil dari sampel yang representatif untuk mencerminkan populasi secara tepat sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Yang ketiga, menggunakan instrumen terstandar. Metode pengumpulan data menggunakan alat atau instrumen yang sudah distandarkan seperti kuesioner dengan skala teruji, alat ukur fisik, atau perangkat lunak survei untuk memastikan konsistensi dan reliabilitas. Yang keempat, data bersifat numerik dan berbasis statistik.
Data yang terkumpul berupa angka atau numerik yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menguji hubungan antar variabel, membuat prediksi, dan menentukan signifikasi hasil. Yang kelima, menggunakan hipotesis yang diuji. Penelitian biasanya diawali dengan hipotesis, dugaan sementara yang akan diuji berdasarkan data numerik dan analisis statistik untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Yang keenam, mencari generalisasi. Tujuan utama adalah menghasilkan kesimpulan atau hukum umum yang dapat diterapkan ke populasi lebih luas, tidak hanya terbatas pada sampel yang diteliti. Yang terakhir yaitu bersifat terstruktur dan sistematis. Proses penelitian dilakukan secara teratur sesuai tahap dan desain yang telah direncanakan dengan jelas, mulai dari perumusan masalah, perancangan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil. Berbeda dengan pendekatan yang lain, pendekatan kuantitatif mempunyai karakteristik atau ciri-ciri utama. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan spesifik, serta mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Yang kedua, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Yang ketiga, penelitian kuantitatif bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan pendek kecuali untuk maksud tertentu. Yang keempat, penelitian kuantitatif membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab atau membimbing arah dan pencapaian tujuan penelitian. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik, baik statistik diferensial maupun inferensial. Selanjutnya, penelitian kuantitatif lebih berorientasi kepada produk dari proses. Nah, berikutnya sampel yang digunakan luas, random, akurat, dan representatif. Artinya, dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan selalu berupaya ingin membuktikan hipotesis dan menggeneralisasi atau memprediksi hasil penelitiannya. Selanjutnya, penelitian kuantitatif menganalisis secara deduktif dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data hendaklah harus dapat dipercaya atau valid, reliable, dan mempunyai norma serta praktis. Nah, dari beberapa penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa ciri khas yang paling menonjol dari penelitian kuantitatif adalah alur kerjanya yang terencana secara matang sejak awal. Seluruh elemen penelitian mulai dari perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, hipotesis, subjek penelitian, hingga instrumen dan teknik analisis data telah ditetapkan secara spesifik dan rinci sebelum proses pengumpulan data dimulai. Penelitian ini bekerja dengan pola berpikir deduktif atau top-down, di mana penelitian berangkat dari konsep atau teori umum untuk kemudian diuji melalui hipotesis spesifik pada fenomena yang lebih khusus. Hipotesis ini berfungsi sebagai dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui analisis statistik seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Baiklah semuanya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.